Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa beberapa TV, para netizen yang ikut melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa membahas fikih salat, terutama kesalahan-kesalahan di dalam salat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sutrah. Sekarang kita masuk pembahasan kesalahan-kesalahan dalam salat ketika berdiri. Pertama adalah tentang masalah niat. Setiap amalan wajib disertai niat, karena Nabi SAW menyatakan innamal a'malu bin niat. Hanyalah amal-amal itu tergantung kepada niat. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdus syai'in, menyengaja sesuatu. Menyengaja mau melakukan sesuatu. Dan itu tempatnya di dalam hati. Harus ada dua hal yang diperhatikan dalam hal niat. Pertama, menetapkan rencana atau menyengaja akan melakukan sebuah amalan seperti sholat. Yang kedua, diniatkan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah pahala, ampunan, rahmat, kasih sayang, dan seterusnya. Itu disebut niat yang tulus, yang ikhlas. Kalau diniatkan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi manusia seperti pujian manusia, uangnya, atau komentarnya, penilaiannya, balasan dari manusia, maka berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ibadah wajib diniatkan ikhlas karena Allah. Termasuk sholat wajib ada niat. Tapi niat termasuk amalan hati, bukan amalan lisan, sehingga tidak diucapkan. Oleh karena itu, mengucapkannya dibicarakan oleh para ulama, melafadzkan niat. Berkata Syekh masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawl Mubin fi Akhta'il Musallin, al-jahru bin niyah la yajibu wa la yustahabbu bi ittifaqi ulama'il muslimin. Bal al-jahru bin niyah mubtadi'un mukhalifun lisyari'ah. Fa idza fa'ala dhalika mu'taqidan annahu minasyar' fahuwa jahilun dhalun yastahiqu ta'zir. Melafadzkan, mengeraskan niat tidak wajib, bahkan tidak sunnah berdasarkan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Bahkan mengeraskan niat adalah perbuatan yang menyelisihi syariat. Apabila dia melakukan itu dengan keyakinan ini dari syariat, orang itu bodoh dan sesat.
Wa illa fal uqubah ala dhalik idza asar alaihi ba'da ta'rif wal bayani lahu. La siyama idza adza man ila jambihi bi raf'u sautihi wa karrara dhalika marrah ba'dal marrah. Orang itu ada hukuman bila terus-terusan mengeraskan niat setelah dijelaskan. Terutama kalau mengganggu orang yang ada di sampingnya dengan suara kerasnya. Terus mengulang-ulang lagi. Sudah mengucapkan niat dengan keras, yang kiri kanannya sudah takbir. Terganggu tidak? Terganggu. Dia melafadzkan nawaitu usalli fardhu subhi rak'ataini dan seterusnya. Allahu Akbar. Kurang mantap tadi saya batalkan lagi. Konsentrasi lagi. Terus lebih lekoh dari yang tadi. Ada yang mengulang-ulang seperti itu? Batalkan. Iya ada. Dan para ulama dari setiap madhab sudah memberikan fatwa dalam masalah ini. Di antaranya Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Amr Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, Al-jahru bin niyah wa bil qira'ah khalfal imam laysa minas sunnah bal makruh. Fa in hasala bihi at-tashwish 'ala al-musallin fa haramun. Wa man qala bi anna al-jahra bi lafdhin niyah minas sunnah fa huwa mukhti wa la yahillu lahu wa la li ghairihi ay yaqula fi dinillahi ta'ala bi ghairi ilm. Mengeraskan niat atau mengeraskan bacaan sholat di belakang imam. Itu bukan sunnah. Tidak termasuk bagian sunnah. Kadang ada orang yang bacaannya itu berbisik tapi keras. Kedengaran oleh orang yang di samping kiri kanannya. Baca ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Agak keras, ngaharewas, berbisik tapi keras. Kedengaran oleh orang kiri kanan. Terganggu tidak? Terganggu. Tidak boleh. Ini dimakruhkan bahkan apabila ada gangguan kepada orang yang sholat di kiri kanannya, ini menjadi haram. Orang yang berkata bahwa mengeraskan niat dengan dilafadzkan termasuk sunnah, dia salah, dia keliru. Tidak halal bagi dia dan bagi siapapun mengatakan sesuatu dalam agama Allah tanpa ilmu. Ini kata ulama Syafi'iyah, namanya Al-Qadhi Abu Rabi' Sulaiman bin Amr. Juga Imam Abu Abdullah Muhammad bin Qasim, seorang ulama Maliki, dia berkata, An-niyah min a'malil qulub, fal jahru biha bid'atun, ma fi dzalika min at-tashwish 'ala an-nas. Niat itu termasuk amalan hati. Mengeraskannya adalah bid'ah. Apalagi ada gangguan kepada orang lain. Berkata Syekh Alauddin bin Al-Attar, wa raf'u saut bin niyah ma'a tashwish 'alal musallin haramun ijma'an wa ma'adamihi bid'ah qabihah. Fa in qasada bihi riya' kana haraman min wajhain, kabirah minal kabair, wal munkiru 'ala man qala bi anna dhalika minas sunnah musibun wa musawwibuhu mukhti'un wa nisbatuhu ila dinillahi i'tiqadan kufrun wa ghaira i'tiqadin ma'siyah wa yajibu ala kulli mu'min tamakkana min man jazarahu
wa mana'ahu wa rada'ahu. Walam yunqal hadhan naqal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabih wala an ahadin mimma ya'taqidu bihi min ulama'il Islam. Kata Syekh Alauddin bin Al-Attar, mengeraskan suara ketika niat dengan ada gangguan kepada orang lain haram secara ijma. Kalau tidak terganggu, mungkin sendiri atau mungkin perlahan-lahan, tidak dengan suara keras, ini bid'ah qabihah. Qabihah itu jelek. Kalau dimaksudkan dengan riya, agar orang tahu saya mau sholat, maka keharamannya dari dua sisi. Sisi kebid'ahan dan sisi keriyaan. Termasuk salah satu dosa besar. Orang yang mengingkari bahwa ini bukan sunnah, orang itu benar. Orang yang membenarkannya salah. Menisbatkan hal ini kepada agama dan keyakinan bisa kufur. Tapi kalau tidak dengan keyakinan, hukumnya hanya maksiat. Tidak pernah dinukil atau dikutip hal ini baik dari Nabi ataupun sahabat ataupun ulama-ulama Islam terdahulu. Ini kalau dikeraskan. Melafadzkan niat dikeraskan, sudah diterangkan keharamannya. Bagaimana dengan melafadzkan dengan sir? Sir itu berbisik. Mungkin saking perlahannya tidak terdengar oleh orang di kiri dan di kanan dan tidak mengganggu. Bagaimana hukumnya? Beliau berkata, wa kadzalika talaffuz bin niyah sirran la yajibu 'inda al-a'immatil arba'ah wa sa'iri a'immatil muslimin. Walam yaqul ahadun biwujubi dzalik la fit taharah wala fis shalah wala fis siyam. Demikian juga melafazkan niat secara sir. Tidak wajib menurut ulama yang 4 madhab dan seluruh imam kaum muslimin. Tak ada seorang pun imam yang mewajibkan hal itu baik dalam taharah ataupun dalam sholat, ataupun dalam saum. Kalau umpamanya dalam toharoh, wudu umpamanya. Banyak orang melafadzkan nawaitu raf'al hadatsil asghari kalau wudu. Lillahi ta'ala. Kalau mandi besar, nawaitu raf'al hadatsil akbar. Kalau saum, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Yang seperti itu pernah dengar? Ya. Sering. Ini tidak pernah dikatakan oleh seorang ulama pun di zaman bahula. Berkata Imam Abu Daud kepada Imam Ahmad bertanya, yaqulul musalli qabla takbiri syai'a. Apakah seorang yang akan sholat sebelum takbir harus mengatakan sesuatu dulu? Mengatakan niat, melafazkannya? Beliau menjawab, la, tidak. Ini dikutip dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, kata beliau yang diterangkan dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida'. Imam As-Suyuti tegas. Kata beliau, wa minal bidai aydan al-waswasah fi niyatis sholah. Walam yakun dhalika min fi'lin Nabi alaihi salatu wassalam wala ashabihi kanu la yantiquna bi syai'in min niyatis sholah siwa takbir. Termasuk kebidahan, ini kata Imam As-Suyuti, adalah waswas, ragu dalam niat sholat.
Ini bukan perbuatan Nabi SAW ataupun para sahabatnya. Dulu mereka tidak mengatakan sesuatu pun dari niat sholat. Kecuali hanya takbir. Padahal Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Nabi SAW contoh yang baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ini dikutip oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam Syafi'i, wal waswasah fi niyatis shalah wa taharah min jahlin bisyar'i. Was-was dalam niat salat dan taharah ini termasuk kebodohan dalam masalah syariat. Apalagi melafazkan niat ada dampak buruk yang besar. Kita lihat orang-orang yang melafazkan niat sholat diucapkan dengan jelas, dengan konsentrasi penuh. Setelah dia beres lihat lalu takbir, dia batalkan takbirnya karena menganggap tadi niat itu belum mantap benar. Ini zaman baheula mula sudah terjadi fenomena seperti ini. Termasuk di zaman para ulama masih hidup. Dan mereka menjelaskan contoh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu tipu daya iblis. Berkata Imam Ibnul Jauzi, wa min dhalik talbisuhu alaihim fi niyatis shalah. Wa minhum man yaqul usolli sholata kadha thumma yu'idu hadha dhannan minhu annahu qad naqadha an-niyyah. Wan niyyatu la tanqud wa illam yarda al-lafadh. Wa minhum man yukabbiru thumma yanqudu thumma yukabbiru thumma yanqudu. Fa idza raka'a al-imamu kabbara al-muwaswisu wa raka'a ma'ahu. Kata Imam Ibnu Jauzi, di antara tipu daya iblis adalah iblis menipu manusia dalam niat sholat. Di antara manusia ada yang sebelum sholat berkata, usolli sholata kada. Aku niat sholat anu. Biasanya yang disebut sholatnya, jumlah rakaatnya, imam atau makmum, atau juga apa ini, qadha as-sunnah atau fardu, qadha atau tidak. Ada yang pengalaman di sini. Seperti salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kadang disebut masjidnya fi Masjid Umar, fi Selacau Batu Jajar KBB lillahi ta'ala. Nah seperti itu. Setelah itu, niatnya nggak mantap tadi. Diulang lagi. Dia menyangka niatnya tadi sudah batal. Padahal belum batal. Di antara mereka ada yang sudah takbir. Allahu Akbar. Allahnya juga panjang. Allah. Sambil merem. Ya kita. Bar. Ada yang gini? Kenapa? Karena mereka bilang harus kanan lebih dahulu daripada kiri. Tapi di sini balikin. Gitu. Nah, terus diulang lagi. Imam sudah baca iftitah Fatihah surat. Pas imam mau ruku, baru dia dengan tergesa-gesa Allahu Akbar ikut ruku. Ini penjelasan Imam Ibnu Jauzi. Falaita syi'ri, kata beliau. Sangat disayangkan orang itu.
Kata beliau, wa madzaka illa li'anna iblis arada ayyafutahul fadilah. Ini tiada lain kecuali iblis ingin melewatkan orang itu dari keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan berdiri membaca iftitah, Fatihah dan surat bersama imam. Itu keutamaan. Tapi karena waswas dalam hal niat, ulang lagi. Pas imam ruku dengan tergesa-gesa baru dia takbir, Allahu Akbar baru ruku. Dia nggak sempat baca Fatihah. Kalau telah baca dikebut karena imam sudah ruku. Lalu kata Imam Ibnu Jauzi, wa fil muwaswasin man yahlifu billah lakabbartu ghaira hadhil marrah. Wa fihi man yahlifu billah bil khuruj min malihi aw bit talaq. Wa hadhihi kulluha talbis iblis. Yang paling parah di antara orang-orang yang was-was itu ada yang bersumpah dengan mengatakan, demi Allah ini takbir saya yang terakhir. Jadi yang tadi batal lagi karena dianggap belum mantap. Lalu yang sekarang ini, demi Allah ini terakhir, setelah ini saya tidak akan takbir lagi. Kadang-kadang demi Allah kalau sekarang takbirnya tidak mantap juga, saya akan infak sedekah. Yang paling parah, demi Allah kalau saya tidak mantap niat sekarang, saya akan talak istri saya. Istrinya terdosa tenaon jadi korban. Pasti ada gangguan. Padahal sudah sumpah mentalak istrinya. Syariat itu sangat mudah, luas, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para ulama tak ada yang seperti itu. Ini termasuk di antara talbis iblis, tipu daya iblis. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Ibnu Jauzi yang beliau jelaskan dalam kitab Talbis Iblis halaman 138. Lalu beliau melanjutkan, wasababu hadzal waswas inna niyyata takunu hadiratan fi qalbi hadhil waswasin wa ya'taqidu annaha laysat fi qalbi fayuridu tahsilaha bilisanihi wa tahsilul hasil muhal. Sebab waswas tersebut adalah karena niat sebenarnya sudah hadir di dalam hati orang ini. Tapi kemudian dia meyakini bahwa niat itu bukan di hati. Tidak bisa diraih hanya dengan hati. Lalu dia ingin meraih niat itu dengan lisan. Padahal ada padahalnya. Menurut keyakinan mereka, niat itu wajib muqtaronan bifi'lihi, bersamaan dengan awal melakukan amalan. Pas akan melakukan amalan, di sana harus niat, harus muqtaronan bifi'lihi. Sedangkan awal dari sholat adalah ucapan. Ucapan apa coba awal dari sholat? Takbir ya. Sholat dimulai dari apa? Takbir. Dimulai dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram itu ucapan. Kalau niat harus berbarengan dengan awal perbuatan, berarti niat harus diucapkan berbarengan dengan takbir. Bisa apa tidak? Tidak bisa dalam waktu yang bersamaan mengucapkan dua kalimat. Ya takbir, ya lafaz niat. Kumaha? Seli fardu Allahu Akbar subhi rakaat ini atau itu mah diselipkan, tidak bersamaannya. Kalau seli dulu kemudian takbir tidak muqtaronan bi fi'lihi. Ini sesuatu yang mustahil diraih. Ada orang yang menisbatkan, menghubungkan, melafazkan niat kepada Al-Imam Syafi'i.
Seperti contoh Abu Abdillah Az-Zubairi termasuk ulama Syafi'iyah. Dia salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata di dalam kitab Ar-Risalah, "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a wa illam yatalaffaz wa laysa kas-shalah la tasihhu illa bin nutqi." Kata Imam Syafi'i, bila seorang niat haji atau umroh, niat dalam hati cukup. Wa illam yatalafadz, walaupun tidak dilafadzkan. Kalau haji dan umroh hanya dalam hati cukup. Tidak sama dengan di dalam sholat. Tidak sah sholat kecuali bin nutqi, dengan diucapkan. Dari ucapan Imam Syafi'i ini lahir penjelasan melafadzkan niat dalam sholat wajib. Yang berpendapat seperti diantara Abu Abdillah Az-Zubairi termasuk ulama Syafi'i. Ini dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna ghallata hadzal qail wa laysa muradu Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza bal muraduhu at-takbir. Berkata para sahabat kami di kalangan ulama Syafi'i, ucapan Abu Abdullah Az-Zubairi tadi salah, keliru. Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i bukan melafadzkan niat sholat, tapi maksudnya melafadzkan takbir. Takbiratul ihram harus dilafadzkan. Tidak boleh hanya dibisikkan dalam hati orang, umpamanya begitu mau sholat, takbirnya tidak diucapkan, hanya dalam hati. Tidak sah, kata Imam Syafi'i. La tasihu illa binutqi. Tidak sah sholat kecuali dengan mengucapkan takbir. Jadi antum begitu takbir, begitu langsung masuk, biasanya ketika masbuk ya, imam sudah takbir, mungkin sudah baca Fatihah, ada orang langsung masuk, langsung angkat tangan. Langsung sedekap. Takbirnya tidak. Ini salah, keliru. Tidak sah. Karena takbiratul ihram rukun sholat. Wajib untuk diucapkan. Tidak boleh hanya dibisikkan dalam hati. Ucapkan lu takbir. Allahu Akbar. Kadang ada orang umpama imam sudah ruku, begitu dia masuk, karena telat, langsung ruku. Tidak takbir. Ini salah. Takbir dulu. Allahu Akbar. Angkat tangan, dia angkat tangan. Allahu Akbar, langsung ruku. Ketika imam sudah sujud, umpamanya kita baru masuk, takbir dulu. Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan tanpa takbir langsung sujud. Salah. Tidak sah. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, lam yaqul ahadun min a'immatil arba'ah, la Syafi'i wa la ghairuh, bishtirati talaffuz bin niyah, wa innama niyah mahalluha al-qalb bi'ittifaqihim, illa anna ba'dal mutaakhirin awjabat talaffuz biha, wa kharaja wajhan fi madhhab Syafi'i. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa hadha ghalat. Kata Imam Ibnu Abil Izzi, tak ada seorang pun imam madhab yang 4 yang mengatakan demikian, baik Imam Syafi'i atau yang lain, yang mensyaratkan melafadzkan niat dalam sholat. Tak ada. Hanyalah niat itu tempatnya dalam hati menurut kesepakatan para ulama. Tapi ada sebagian ulama mutaakhirin yang mewajibkan melafadzkan niat karena dia salah faham terhadap ucapan Imam Asy-Syafi'i yang tadi. Berkata Imam An-Nawawi, wa huwa ghallat. Ini salah, keliru. Imam An-Nawawi yang menjelaskan itu salah.
Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, ini murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah tapi berbeda madhab. Imam Ibn Taimiyah bermadhab Hambali, muridnya Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir madhab Syafi'i. Gak masalah guru dengan murid beda madhab. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablahu wa la talaffadha bin niyatil battah wa la qala usalli lillahi salata kadza mustaqbil al-qiblah 4 rakaat imaman aw ma'muman wa la qala adaan wa la qadaan wa la fardal waqt wa hadhihi usyru bid'ah. Lam yunqal anhu ahadun qat bi isnadin sahihin wala dha'ifin wala musnadin wala mursalin lafdatan wahidatan minhal battah. Kata Imam Ibnu Qayyim, Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau langsung takbir Allahu Akbar. Tidak mengatakan apapun sebelum takbir. Tidak melafazkan niat sama sekali. Tidak pernah berkata usolli lillahi salata kadza. Mustaqbilan kiblah 4 rakaat. Imam atau makmun. Adaan atau qadaan. Adaan itu melakukan salat pada waktunya, kalau qadha di luar waktunya karena ada udzur. Ini termasuk kebid'ahan. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Qayyim. Ini tidak dinukil oleh salah seorang pun ulama, baik dengan sanad yang sahih bahkan yang dhaif, baik yang musnad ataupun yang mursal, satu lafaz pun dari mereka sama sekali tidak ada. Dan itu perkataan Imam Ibnu Qayyim dijelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Berdasarkan hal itulah maka orang yang melafazkan niat di dalam sholat, mereka tidak mengikuti Nabi atau para sahabat atau ulama yang manapun dari 4 madhab ini termasuk Imam Syafi'i. Bahkan nas-nas para ulama di berbagai macam belahan dunia di setiap zaman menyatakan bahwa melafazkan niat di dalam sholat adalah sebuah perbuatan bid'ah. Siapa yang menisbatkan bahwa melafazkan niat adalah perbuatan atau penjelasan Imam Syafi'i, maka itu salah. Adapun hadis bagaimana cara Nabi sholat diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya dari Aisyah radhiyallahu an. Kata Aisyah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bitakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan takbir, bukan dengan melafazkan niat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sholat. Kata Nabi SAW, idhab fasalli, li'annaka lam tusalli. Kamu pergi lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. Orang itu sholat lagi. Sholat sunnat tentu saja. Mungkin tahiyatul masjid. Karena kalau fardu tadi sudah berjamaah. Orang itu sholat, lalu setelah sholat datang lagi kepada Nabi SAW, kata beliau, idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Setelah 3 kali, orang ini berkata, ya Rasulullah itu sholat saya yang terbaik. Terbaiknya aja salah. Fa'alimni, ajarkan kepada saya sholat yang benar. Berkatalah Nabi SAW, idza qumta ila shalah, fasbigil wudu,
thumma istaqbilil qiblah fakabbara thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu mau sholat, wudu dulu, baguskan wudumu. Lalu menghadaplah ke kiblat, langsung takbir. Jangan ngomong apa-apa dulu. Jangan kukucusan heula. Kukucusan itu jangan ngomong apa-apa dulu sebelum takbir, termasuk melafazkan niat sholat. Kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, di sini masyhur di kalangan para ulama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi. Nabi SAW, aku melihat beliau membuka salatnya dengan takbir sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Setelah menjelaskan beberapa hadis tadi, para ulama menyatakan fahadhihin nusus wa mithluha kathirun anir Rasul sallallahu alaihi wasallam tadullu ala iftitahis shalah bit takbir wa annahu lam yaqul qablaha syai'an. Nas-nas yang tadi dan banyak lagi nas lain yang serupa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sholat dibuka dengan takbir dan beliau tidak mengatakan perkataan apapun sebelum takbir. Bahkan dikuatkan bahwa ijmal ulama annahu idza khalafa lisan al-qalba fal ibrah bima fil qalb. Ijma para ulama apabila lisan berbeda dengan hati, maka yang dinilai hati. Umpamanya ada orang yang sholatnya riya. Dalam hatinya ingin dipuji itu. Tapi ada tapinya. Ketika dia mau sholat, melafazkan niat lillahi ta'ala. Umpamanya sholat sunnah, usolli sunnata tahiyatil masjid raka'ataini mustaqbilal qiblata lillahi ta'ala umpah. Ada lillahi ta'ala. Ikhlas. Tapi dalam hatinya ria, ingin dipuji. Ada camer nih. Yang dinilai lisannya apa hatinya? Hati. Atau kadang orang melamun. Dalam hati ini sholat asar umpamanya. Dalam hati. Tapi dia salah niat. Usolli salat adzuhr, usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbil al-Ka'bah umpamanya makmuman lillahi ta'ala. Lalu takbir, niatnya asar. Niatnya zuhur, tapi dia melafazkannya asar, salah. Mungkin sambil ngalamun. Sah apa tidak? Sah. Karena apa? Karena yang dinilai dalam hatinya. Hatinya ini asar. Walaupun niatnya dilafazkan zuhur. Tapi hatinya meniatkan asar. Maka yang dinilai adalah apa yang ada dalam hatinya. Ini salah satunya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka beliau berkata, famal faidatu min nutqin niyah idza kana al-ijma qad in'aqada ala annahu la ibrata bihi idza khalafa mastaqara fil qalb. Kalau gitu apa fungsinya melafazkan niat apabila ijma menyatakan tidak ada nilai ucapan bila bertolak belakang dengan hati atau berbeda dengan hati. Walhasil melafazkan niat bukan sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah para sahabat, bukan sunnah yang ditetapkan oleh para ulama, bukan bagian dari syariat Islam. Oleh karena itulah maka Nabi pun ketika sholat tidak mengatakan apapun sebelum takbir. Jadi langsung niatnya hanya dalam hati, langsung takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan.
Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Ana Naufal dari Cimahi. Ana mau nanya, kalau misalkan kita sholat di samping orang yang harewasnya kenceng, boleh dibatalin ya? Udah? Bagaimana kalau ada orang di samping kita, bacaannya mengganggu kita? Haharewosan tapi kedengaran. Apa harus dibatalin? Ya jangan dibatalin. Kasih tahu dia di luar sholat. Jangan terlalu keras ngaharewosnya gitu. Kalau umpamanya saya pernah mengalami, salah seorang ustadz di sini juga yang kemarin ada sekarang sudah ke Serang ya Aziz. Mengalami juga di Masjid Nabawi ditegur orang. Lagi sholat. Tapi bacaannya itu dikeraskan, sholatnya sholat tahajud. Jam 3 gitu. Sudah ke Masjid Nabawi. Sholat dikeraskan. Padahal tidak keras-keras amat. Hanya merasa cukup kedengaran oleh diri sendiri. Itu banyak. Jangan dikeraskan. Padahal dia masih sholat dengan mengatakan begini. Ditepuk begini. Kalau orang Arab begini artinya bukan rek ngahuap. Bisa macam-macam, bisa sabar, bisa diam dulu, bisa pelankan. Diam. Terus sebentar. Ini. Kalau ada orang Arab begini, bukan rek mau sulap. Bukan. Tapi bisa artinya sebentar, bisa diam, bisa sedikit gitu ya. Bisa sabar. Gitu tuh. Jadi lagi sholat, bacaan agak dikeraskan sedikit, ditepuk. Artinya pelankan. Jangan dikeraskan. Ditegur tuh. Padahal kita lagi sholat. Dan dia tidak lagi sholat. Mungkin lagi berdoa, mungkin lagi baca Al-Quran, tapi bacaan Quran kita bacaan sholat kita mengganggu orang yang lagi zikir, yang lagi berdoa, yang lagi baca Quran terganggu, atau sholat pagi gigir-gigir. Kita agak keras, itu lagi sholat langsung kita ditepuk begini, dan itu tidak membatalkan sholat. Karena tidak bicara dan tidak membelakangi kiblat. Jadi tegur, kalau orang Sunda nggak akan ngerti, toel gini mungkin nggak akan ngerti. Tapi nanti di luar sholat tegurnya bahwa itu mengganggu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak virus izin bertanya. Mengapa seseorang sering mendapatkan was-was ketika sedang sholat? Kenapa orang akan sholat sering was-was? Itu tadi salah satunya adalah godaan iblis. Ya, jangan sampai sholatnya itu benar gitu. Digoda agar salah. Akhirnya timbul was-was. Was-wasnya macam-macam. Apa itu was-was? Was-was itu gangguan setan yang isi gangguannya langsung muncul di pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga. Termasuk was-was umpamanya teriak. Tuh ada camar tuh. Baguskan sholatmu, baguskan. Itu was-was. Atau umpamanya barang kamu hilang tuh ada di sono tuh. Diingatkan oleh setan. Kita barang hilang, dicari di luar sholat, nggak ketemu. Pas takbir, Allahu Akbar, muncul, oh nyadidinya. Itu was-was.
Termasuk ini sudah berapa rakaat? 3 apa 2? 3 apa 2? Apa tahiyat awal apa enggak gitu. Itu juga was-was. Apa penyebab utamanya? Pertama tentu saja godaan setan. Yang keduanya adalah kelemahan kita, iman kita yang tidak fokus, tidak konsentrasi kepada bacaan. Allahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ali dari Bandung. Tata mau nanya, apa hukum saat sholat berjamaah menempelkan kaki dengan orang yang sholatnya di sebelahnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali dari Bandung, bukan dari Selacau. Selacau mana? Kalau berjamaah, apa kaki harus ditempelkan dengan kaki orang? Iya. Ketika Nabi SAW menyatakan sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu para sahabat menyatakan yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Para sahabat menempelkan kaki mereka dengan kaki sahabatnya dan bahu dengan bahu sahabatnya. Itu dilakukan oleh para sahabat atas instruksi Nabi SAW. Jangan dibantah, itu kan perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi. Minimal perbuatan sahabatlah sunnah sahabat yang lebih layak diikuti daripada orang setelahnya. Apalagi itu dalam pengawasan Nabi SAW. Nabi tahu nggak para sahabat ini merapatkan saf, menempelkan? Pasti tahu lah. Apa beliau mencegah? Tidak. Berarti minimal itu hadis takririyah. Takririyah itu perbuatan sahabat yang oleh Nabi dibiarkan. Apalagi para sahabat melakukan itu setelah dapat instruksi luruskan dan rapatkan. Maka mereka menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Jadi yang kena bahu dengan kaki. Dari sini kita tahu, maka ketika sholat pertama nih, kedua kakinya jangan terlalu ngajegang, jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, kaki dengan kaki beradu, tapi bahu nanti renggang. Sejajar bahu dengan kaki. Kedua nih. Ketika berdiri si kaki itu dua-duanya menghadap ke kiblat, jangan begini. Kalau begini nanti yang kena bukannya mata kaki tapi cingir. Apa cingir teh? Ini kelingking. Apalagi kukunya panjang. Jadi pas begini kena kaki orang lain sudah lurus begini, dia begini bengkok gitunya, nggak enak tuh. Pasti tuh korban tuh Pak Taufik tuh. Jadi yang kena bukannya mata kaki tapi kukunya menusuk kaki orang lain. Sakit. Sok kehel tah. Kalau umpama berjamaah di pinggirnya itu orangnya begini nih. Jadi nggak bisa rapat. Dirapatkan malah hanya kena ke kukunya. Termasuk di sini ada tuh. Kalau berjamaah tuh begini. Kadang-kadang miring dia ke kiri atau ke kanan. Nggak ke kiblat. Jadi pas mau sujud jeduk diaduk. Jadi kaki lurus ke depan. Apa yang bisa kita hadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Wajah, badan, ketika angkat tangan, telapak tangan menghadap ke kiblat. Demikian juga kaki berdirinya itu jangan miring begini, tapi menghadap ujung-ujung kakinya menghadap ke kiblat. Nah, baru bisa beradu mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Ya, itu perbuatan para sahabat atas instruksi Nabi SAW. Demikianlah
seharusnya. Kalau renggang, kata Nabi SAW, jangan biarkan setan nyelinap. Setan nyelinap di tempat yang renggang bukan ikut sholat. Tapi pasti apa? Mengganggu. Jangan sampai ada ya, suatu saat saya diundang ngisi pengajian ba'da zuhur di sebuah kantor di Bandung. Di sebuah kantor. Jadi ba'da sholat zuhur ada kajian singkat selama istirahat sampai jam 1. CDKM-nya berbisik ke saya, Ustaz, tolong bahas, harusnya rapat. Karena apa? Ustaz kemarin mengatakan kalau sholat jangan rapat-rapat, renggang biar leluasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau renggang setan nyelip di tengah. Biar kasih kesempatan setan sholat bareng kita. Gitu. Kata Nabi rapat, kata dia renggang. Dan dia husnudzon ke setan, disangkanya setan nyelip itu ikut sholat. Mana ada. Kalau setan nyelip di tengah yang renggang pasti tujuannya apa? Mengganggu, menggoda, bukan ikut sholat. Itu orang suudzon ke Nabi, ke kaum muslimin, husnudzon ke setan. Ustaz lagi. Dan menyampaikan lagi itu ke orang. Temannya setan tuh. Jadi kata Nabi rapat-rapat. Sahabat merapatkan? Ya merapat. Itu kan perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat atas perintah Nabi di bawah pengawasan Nabi itu hadir. Jangan sampai itu mah ucapan, bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, perbuatan sahabat. Nggak perlu diikuti. Ini orang lebih baik mengikuti akal sendiri daripada perbuatan para sahabat yang melakukannya dalam pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nama ana Ridho dari Ngamprah. Ustaz, ana mau nanya, banyak dari kita yang mendapati kalau sedang sholat ada di samping kita yang entah nafasnya afwan atau mungkin badannya bau rokok. Takutnya kita nggak fokus, apakah boleh dibatalkan? Syukran. Barakallahu fiik. Inilah yang menyebabkan salah satu sunnah. Sebelum wudhu, sebelum sholat, gosok gigi. Nabi menyatakan, laula an asyukka ala ummati, la amartum bisiwak inda kulil wudhu. Dalam riwayat lain, inda kulis sholat. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau wudhu, setiap mau sholat. Jangan sampai mau sholat makan jengkol dulu. Jadi pas sholat salawat, yang kiri kanan tuh sampai nampas, ya enggak? Itu pertama. Atau ini nih, badannya bau, jarang mandi, kedul mandinya seminggu 2 kali, seminggu 2 hari sekali. Itu padahal dia aktif, berkeringat, jarang mandi, bau badannya. Atau ini yang tua, ngerokok. Sebelum sholat sudah wudhu ngerokok dulu. Kemudian datang ke masjid, badannya, rambutnya, bajunya bau rokok. Dan lebih berbahaya agak mending jengkol. Petai itu tidak berbahaya. Rokok mah itu kenapa bau? Nikotinnya itu nempel di baju, nempel di kulit wajahnya, nempel di rambutnya, kecium sama orang lain, masuk ke paru-parunya. Dolim tuh orang, meracuni orang lain. Dia meracuni diri sendiri dengan rokoknya, juga meracuni orang lain. Jadi meracun itu bukan hanya dengan asap rokoknya, tapi nikotinnya nempel di sini, nempel di badannya, di bajunya, keisap orang lain. Yang paling parah sambil ngerokok, sambil mangku budak, bayi, ya nggak? Ada yang begitu? Ada. Ini teracuni si anak ini. Walaupun umpah si kakeknya atau ayahnya itu pas mangku budak dibuang rokoknya. Dia merasa aman. Tidak.
racun nikotin yang keluar dari mulutnya itu kan nikotinnya bersarang di paru-parunya. Ketika dia bernafas, ngomong, keluar racun, nikotin, sebagian yang ada di paru-paru dikeluarkan, keisep sama anak yang lagi dipangku. Ngomong di dalam rumah, nyebar, nempel di dinding, di gordeng, itu si racun dan nikotinnya, keisep oleh anggota keluarganya. Meracuni yang lain. Zalim tuh orang. Ditambah baunya. Jadi pas di samping ada orang yang bau rokok, kita ada di sampingnya, aduh harus nahan nafas. Dalam hati, takut nikotinnya keisep, racunnya keisep. Mengganggu. Maka ini yang menjadi hikmah kenapa Nabi SAW menyatakan, Man akalal sum wal basal. Siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah? Sampai fala yaqrabanna musalla, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena kalau orang Arab bukan makan petai jengkol, tapi bawang merah, bawang putih itu bau. Tapi sehat loh. Kalau bawang putih, bawang merah, petai jengkol sehat, tapi bau. Kalau rokok ya bau ya, merusak kesehatan. Lebih parah. Kalau yang makan bawang-bawangan, jangan sholat berjamaah. Ngeganggu. Kenapa? Beliau menyatakan, li'annal malaikah tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena malaikat pun terganggu dengan apapun yang bisa mengganggu manusia. Kalau manusia terganggu, malaikat terganggu. Apalagi kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fis Shalah. Khusyuk di dalam sholat. Salah satunya ada keterangan kenapa kalau mau sholat kita gosok gigi. Jangan sampai makan bawang-bawangan yang bau-bau gitu. Itu karena malaikat terganggu. Kenapa malaikat terganggu? Karena ketika orang membaca Al-Quran yang dibaca dalam sholat, maka malaikat menghisap hawa dari mulut orang itu dan menelannya. Kebayang kalau bau rokok, bau petai, bau jengkol. Makanya para ulama memakruhkan makan jengkol atau petai atau bawang sebelum sholat. Bukan hukum makan petai jengkol makruh, bukan. Kalau mau sebelum sholat. Kalau setelah sholat, setelah sholat subuh nih. Karena petai jengkol enggak makruh. Karena sholat zuhur masih lama. Bisa hilang? Bisa. Meren, hilang enggak ya? Hilang sedikit. Tapi ada cara untuk menghilangkan baunya. Apalagi rokok. Jadi ingat, jangan mengganggu orang lain. Seorang muslim adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya atau tangannya, termasuk bau badannya atau bau mulutnya. Kalau ada santri di sini yang bau badannya, suruh mandi sehari 3 kali. Kasih sabun, sampo gitu ya. Kalau umpamanya badannya itu karena jarang mandi, nanti setelah rajin mandi sehari 3 kali, insya Allah hilang baunya. Nah, apakah kita boleh membatalkan sholat? Kalau memang kita yakin, apalagi kita alergi terhadap bau rokok. Begitu ada orang yang dekat kita habis ngerokok, langsung bersin, langsung batuk, ya batalkan kemudian pindah, menjauhi orang itu. Karena apa? Karena hakikat atau ruh dari sholat yaitu kekhusyuan, dan kekhusyuan tidak teraih karena hal tadi, maka hindari hal tadi. Berpindah ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.